Sang pewaris tunggal. 36. Kenapa kau masih di situ? Sungguh tega kau, Dion. Kenapa kau tidak mengenaliku lagi? Aku Jasmine, istrimu dulu, katanya kesal. Hei gembel, kenapa kau masih di situ? Cepat pergi dari sini. Kus, kus, kata manajer restoran itu dengan sombongnya. Satpam, kenapa kalian diam saja? Cepat usir perempuan gila itu dari sini. Mengganggu saja, ucap manajer restoran itu lagi. Bergegas dua orang satpam datang dan meluruh ke arah Jasmine. Kemudian memegang tangannya di sebelah kanan dan kiri, lalu menyeretnya ke seberang jalan, serta mendorongnya ke sisi pagar. Lalu dia berkata, "Jangan kau kembali lagi ke sana. Kalau tidak mau aku pukul," ucap salah seorang satpam itu mengancam. Benar-benar sial nasibku hari ini. Dasar Brian. Brengsek. Lelaki tidak bertanggung jawab. Awas kalau aku bertemu denganmu nanti. Akan ku cakar-cakar wajahmu yang sombong itu. Kata hati Jasmine geram. Kemana tujuanku lagi? Di mana-mana aku diusir dan diperlakukan seperti gembel dan pengemis. Dasar kurang ajar mereka semua. Jasmine berhenti sejenak dari menggerutu dan memegang keningnya seperti sedang memikirkan sesuatu. Sesaat kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Aku harus kembali ke rumah nenekku. Tapi tunggu. Bukankah aku telah diusir dari sana setelah aku bebas dari kurungan itu? Tapi siapa mereka?" Berhenti sejenak lalu menggerutu lagi. "Kenapa mereka menyita rumah nenekku? Dasar bajingan. Kalian telah memperlakukanku seperti binatang." Hening. Setelah dia selesai mengucapkan makian itu, hidungnya seperti membaui sesuatu. Aku harus mandi." Ya mandi. Badanku sudah mulai bau, dan wajahku sudah tidak cantik lagi. Tapi di mana aku harus mandi? Tidak ada tempat gratis di kota ini. Gerutunya kesal sepintas kalau dilihat kondisi Jasmine. Memang benar-benar seperti gembel dan pengemis. Gila lagi. Sepanjang jalan yang dilaluinya, dia terus menggerutu kesal. Sambil berkata tidak jelas, Jasmine terus-menerus menggerutu di jalanan yang dilewatinya. Karena kesal dan malu, dia berjalan sambil menundukkan kepalanya. Hingga tanpa sengaja, dia menabrak seseorang yang sedang berjalan berlainan arah dengannya. Bruk. Oh! Tubuh Jasmine terjatuh ke aspal, sedangkan tubuh lawannya hanya terdorong mundur sedikit ke belakang. Hei! Apakah kau buta? Kenapa kau berjalan tidak menggunakan mata? Dan apakah kau tidak melihatku? Teriaknya marah, sambil berusaha berdiri, dan mengibas-ngibaskan kedua tangan ke pakaian yang dikenakannya, sementara rambutnya masih menutupi wajahnya. "Maaf Nona, bukannya aku yang menabrak Nona, tapi Nona sendirilah yang menabrakku." "Kenapa juga Nona berjalan sambil menundukkan kepala seperti itu?" jawab wanita cantik yang sedang berdiri di depannya membela diri. "Kurang ajar, kau." Ucapan Jasmine terhenti ketika melihat wajah seseorang yang ada di depannya itu. Sedangkan wanita yang ditabrak oleh Jasmine tadi juga mengenalinya. "Nona Jasmine, kenapa kau di sini? Dan kenapa?" Kalimatnya terhenti ketika perkataannya dipotong oleh Jasmine. "Cukup. Jangan lagi bertanya." Hardiknya marah. Tapi wanita itu tidak peduli.
dan terus saja bertanya, "Nona, apakah Anda sudah tidak mengenaliku lagi? Aku sangat kenal denganmu. Wanita sok suci dan sok bersih ketika bekerja di kantorku. Bukankah itu kau? Sekarang pergi. Aku sedang tidak ingin melihat wajah sok alimmu itu," ucap Jasmine kesal. Tapi dasar wanita lembut hati. Ucapan yang kasar itu tidak dipedulikannya. Dia terus mencecar Jasmine dengan pertanyaan yang membuat Jasmine tersudut. "Nona, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa keadaan Nona jadi seperti ini?" ucapnya sedih. "Itu bukan urusanmu. Pergi." "Tapi Nona, apakah kau tuli atau buta? Aku bukan lagi nonamu, dan bukan lagi atasanmu. Mengerti?" ucap Jasmine sambil mendorong tubuh wanita yang ditabraknya tadi. Wanita yang didorong tersebut tidak marah. Malah dia mengajukan pertanyaan lagi. "Apa yang sebenarnya terjadi pada Nona? Mungkin aku bisa menolongnya," ucap sosok gadis itu lembut. "Itu bukan urusanmu, dan aku tidak akan mau bercerita padamu. Sekarang pergilah, sebelum ku cakar wajah jelekmu itu," ancam Jasmine sudah semakin kesal. "Kukira setelah ku pecat dulu. Apakah kau sekarang telah menjadi gelandang sepertiku? Sampai saat ini, aku memang belum mendapatkan pekerjaan. Tapi uang tabunganku masih cukup untuk membiayai hidupku sehari-hari," jawabnya tenang. "Hebat juga kau ya. Sini, berikan uangmu padaku. Aku ingin membeli baju dan menginap di hotel. Cepat!" desak Jasmine tak tahu diri. "Tidak bisa seperti itu Nona. Kau jelaskan dulu. Kenapa kondisimu jadi seperti ini?" ucapnya sedikit kasar karena sudah mulai terpancing emosi. "Ini semua gara-gara Dion keparat itu. Berani-beraninya dia mengacuhkanku tadi, dan berlagak tidak kenal denganku." "Apa maksud Nona?" tanya wanita itu penasaran. Ketika nama Dion sahabat terbaiknya disebut dan dimaki-maki oleh Jasmine. Tapi sayang, bukan jawaban yang didapat. Malah bentakan dan desakan untuk segera menyerahkan uang yang didengarnya. "Sudah diam. Jangan bertanya lagi. Aku muak melihat wajahmu. Cepat berikan uangmu. Kalau tidak aku pukul wajahmu yang jelek itu." Lagi-lagi dia menghina wanita bawahannya dulu, dengan kata-kata kotor dan menyudutkan. "Maaf. Saat ini aku sedang tidak membawa uang," jawabnya datar. "Kalau begitu, serahkan ATM-mu, dan sebutkan berapa nomor sandinya." "Maaf aku tidak bisa. Permisi," jawab wanita itu tegas, dan meninggalkan Jasmine begitu saja. "Sial. Benar-benar sial. Dasar gadis sombong. Kau pikir kau siapa? Aku Jasmine, perempuan tercantik di kota B ini. Aku yakin akan ada orang yang tertarik padaku lagi." Gumannya memuji diri sendiri, walaupun bercampur kesal, stres dan terdapat gangguan jiwa. Itulah kata yang pantas disematkan pada Jasmine saat ini. Tapi apakah benar begitu? Apakah benar Jasmine telah menjadi gila akibat diacuhkan oleh Dion, atau akibat ditinggalkan oleh suami barunya? Semua masih belum jelas. Siapa gadis cantik yang tadi ditabrak oleh Jasmine? Kenapa dia mengenalinya? Oh, ternyata wanita itu adalah bekas bawahannya ketika bekerja di perusahaan Birawa Group dulu. Emily atau Emi,
Itulah nama gadis tersebut. Dia dulunya adalah bawahan Jasmine. Tetapi karena kejujurannya, dia dipecat dan diusir dari tempat dia bekerja. Selama beberapa hari ini, dia terus berusaha untuk mencari pekerjaan. Tapi tak satu pun perusahaan yang dia datangi mau menerimanya untuk bekerja di perusahaan tersebut. Malam itu, kebetulan dia sedang senggang dan suntuk berada di rumah terus. Maka dia memutuskan keluar dari rumah kontrakannya untuk sekedar menikmati indahnya malam di kota B tersebut saat dia sedang berjalan sendirian. Saat itulah tanpa sengaja, dia ditabrak oleh seseorang yang dia kenal, yaitu Jasmine. Bos, lihat, ada wanita cantik yang sedang berjalan sendirian di sana. Walaupun pakaiannya sedikit kotor, tapi wajahnya cukup cantik, bos. Apakah bos mau? Kalau mau, aku akan menangkapnya dan membawakannya untuk bos. Jangan gila kamu. Apakah kau tak tahu bahwa wanita itu gembel, kotor, busuk dan gila? Apakah perempuan seperti itu yang mau kau serahkan padaku? Dasar bodoh. Tapi bos, wanita itu tidak benar-benar gila. Cuma pakaiannya saja yang kotor. Walau rambutnya terlihat acak-acakan, tapi tetap terlihat cantik. Mungkin dia tadi barusan bertengkar dengan pasangannya, sehingga dia lari dan berjalan sendirian di jalanan sepi seperti ini. Bella, anak buah bos tersebut, tetap ngotot. Kalau begitu boleh juga. Sekarang kau dan kau, cepat pergi tangkap perempuan itu dan masukkan ke dalam mobil. Cepat. Siap, bos, jawab mereka serempak. Halo Nona, kenapa jalan sendirian di jalanan yang sepi ini? Kalau Nona tidak punya teman, lebih baik ikut bersama kami. Kami jamin Nona akan merasa puas, ucap salah seorang berandalan yang tadi mendapat perintah dari bosnya. Cuy, 37. Perhatian yang tersembunyi. Kurang ajar. Beraninya kau. Dasar perempuan jalang. Maki salah seorang berandalan yang terkena selaivanya Jasmine ketika dia meludahinya. Lalu tanpa diduga, plak, tangan berandalan itu dengan tangkas menamparkan pipi Jasmine, hingga membuatnya menjerit kesakitan, dan terhuyung mundur ke belakang, dan hampir jatuh. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Tangkap tikus kecil ini, dan kita jadikan sate. Kemudian kita berikan kepada bos. Setelah itu, baru kita bersenang-senang dengannya." Jasmine yang mendengar ucapan itu menjadi ketakutan. Kakinya melangkah mundur dan mencoba lari. Tapi ketiga berandalan itu segera mengepungnya dari segala sisi. Merasa terkepung dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Jasmine mengeluarkan kata-kata sakti yang dimaksudkannya untuk menakuti ketiga berandalan tersebut. "Siapa kalian? Kenapa mencegatku di sini? Lepaskan! Tak tahukah kalian siapa aku?" Bukannya takut, tapi malah mereka tertawa-tawa. Kemudian salah seorang dari berandalan itu mengajukan pertanyaan kepada calon mangsanya. "Memangnya kau siapa, gadis kecil? Kau itu hanya gembel. Sudah syukur kalau kami masih mau denganmu. Jangan coba-coba melawan. Kalau tak mau kami sakiti." Ancamannya tidak main-main. Lalu memegang tangan kanan dan kiri Jasmine, hingga membuatnya marah dan berteriak lantang. "Lepaskan aku, bajingan! Jangan sentuh aku!
Aku jijik dengan kalian. Makinya lantang. Berisik. Dasar perempuan jalang. Plak. Plak. Ark. Kurang ajar. Beraninya cuma sama perempuan. Pekik Jasmine kuat-kuat. Sambil berusaha menendang salah satu dari 3 berandalan itu. Ternyata kau liar juga gadis manis. Nanti setelah kau berada di bawahku, baru kau akan tahu bagaimana indahnya dunia ini. Ucap salah seorang berandalan, yang baru saja ditendang selangkangannya oleh Jasmine, tapi tidak mengenainya. Kemudian orang tersebut tiba-tiba diam, sambil meletakkan jari telunjuk di atas alisnya, seperti sedang berpikir, dan memandang tubuh Jasmine penuh nafsu, lalu berkata, "Cepat seret dia. Aku tak sabar lagi untuk memberikan pelajaran ekstra padanya. Lepaskan. Ku bilang lepaskan. Kalau tidak, aku akan teriak," ucap Jasmine mengancam. "Hehehe. Kalau mau teriak, ya teriak saja. Tak akan ada yang berani menolongmu. Lagi pula tempat ini jauh dari pemukiman penduduk," jawab berandalan itu bernafsu, sambil mencoba meremas bukit kembar Jasmine. Tapi, tiba-tiba, buk, buk, plak, bruk, 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 kekacauan yang disebabkan oleh berandalan itu, untuk sejenak berhenti. Karena tubuh mereka saat ini sedang berguling-guling di tanah. Setelah beberapa detik, salah seorang dari mereka mencoba duduk dan memberanikan diri bertanya, "Siapa kalian? Kenapa menggangguku? Tak tahukah kalian siapa kami?" "Berisik," jawab sebuah suara tegas dan dingin dengan tatapan mata yang mematikan. Orang itu tercekat diam. Di depannya saat ini, ada 4 orang laki-laki yang berbadan tegap, sedang berdiri menatap mereka, dengan aura yang menakutkan, serta tatapan mata yang mematikan. Entah kapan datangnya ke-4 orang yang laki-laki yang berbadan tegap tersebut. Tiba-tiba saja mereka muncul, dan langsung menghajar ketiga berandalan yang sedang mengganggu Jasmine di jalan, hingga membuat mereka tersungkur, dan jatuh ke tanah. Salah seorang dari ketiga berandalan itu, memberanikan diri, untuk bertanya lagi, "Siapa kalian? Dan kenapa kalian mengganggu kesenangan kami?" Ucapnya jumawa dan percaya diri bukan menjawab pertanyaan dari berandalan itu. Tapi 3 orang penolong Jasmine malah mengulangi lagi perbuatannya, yaitu dengan menendang kuat-kuat ketiga tubuh berandalan itu, yang saat ini sedang terduduk di tanah, dan buk, buk, buk. Ketiga tubuh yang terkena tendangan itu terpental jauh, hingga nyungsep di semak-semak, dan tidak bergerak lagi. Tapi ketika tubuh mereka terpental, dan menabrak sesuatu, ada sebuah suara seperti tertahan, arur. Hanya suara itu yang terdengar, kemudian diam. Setelah diperhatikan, ternyata ketiga berandalan itu pingsan, akibat terkena tendangan dan pukulan yang sangat kuat dari orang yang baru datang tersebut. Bos berandalan, yang dari awal sudah melihat kejadian itu, hanya diam saja. Sekilas dia memperhatikan ke-4 orang yang tiba-tiba datang itu. Alangkah terkejutnya dia, begitu mengetahui bahwa orang yang datang tersebut adalah orang yang pernah mengalahkannya, dan sudah memberi peringatan padanya, untuk tidak membuat masalah lagi di jalanan. Tanpa memperdulikan keselamatan anak buahnya,
dia dan 3 orang lainnya bergegas pergi menjauh dari lokasi itu, dan bersembunyi di rimbunnya daun akasia yang terawat rapi, tidak jauh dari lokasi kejadian. 2 mobil yang mereka bawa, mereka tinggalkan begitu saja di tepi jalan. Setelah membereskan ketiga berandalan tersebut, keempat orang itu bergegas pergi, meninggalkan Jasmine sendirian. Tapi belum jauh mereka melangkah, terdengar sebuah suara memanggil keempatnya. "Tunggu Tuan!" teriak Jasmine, sambil berlari kecil ke arah mereka. Keempatnya serentak menoleh, dan berhenti. Kemudian dengan tatapan dingin, menunggu kedatangan Jasmine. Setelah dekat, Jasmine bertanya dengan terbata-bata, Terima kasih Tuan, karena telah menolongku. Kalau boleh tahu, dengan siapa saat ini aku bicara?" Tiba-tiba Jasmine datang lebih mendekat, dan mengajukan pertanyaan seperti itu. Mereka bukannya menjawab pertanyaan Jasmine, tapi malah melangkah pergi, seperti tanpa beban. Dan malas untuk berlama-lama di sana. Keempatnya terus saja berjalan, tanpa memperdulikan panggilan Jasmine, yang meminta mereka untuk berhenti. Begitu keempatnya dekat dengan 2 mobil, yang ditinggalkan oleh kelompok berandalan tersebut, 2 orang di antara mereka melemparkan sesuatu ke dalam mobil itu, kemudian dengan entengnya melangkah pergi. 1 menit kemudian, terdengar bunyi dentuman yang sangat keras dari 2 buah mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Luar. Jasmine yang berada tidak jauh dari lokasi mobil itu, tubuhnya terdorong ke belakang, dan terjatuh ke tanah. Untung tidak sampai pingsan, dan mengalami luka yang berarti. Dia benar-benar shock dengan ledakan yang sangat kuat tersebut. Tubuh bos berandalan itu gemetaran. Dia tidak menyangka mobil kesayangannya diledakkan begitu saja oleh orang yang ditakutinya selama ini. Tidak mau ikut menjadi korban, dia dan ketiga bawahannya yang lain segera keluar dari persembunyiannya dan melarikan diri di gelapnya malam, tidak peduli lagi dengan keberadaan Jasmine, yang saat ini sedang terduduk di tanah. Siapa 4 orang yang tiba-tiba datang menolong Jasmine saat dia sedang mengalami pelecehan oleh 3 orang berandalan yang kurang ajar tersebut? Dan apa untungnya mereka menolong Jasmine, yang dalam 1 hari ini telah dicap sebagai gembel dan pengemis di kota B? Dan siapa yang menyuruh mereka untuk menolongnya, serta menghajar para berandalan tersebut, berikut meledakkan 2 mobil milik mereka? Ternyata semua itu adalah ulah Dion. Walaupun dia sangat membenci Jasmine, tetapi dia tidak mau Jasmine kenapa-kenapa. Walaupun Dion membiarkan Jasmine menderita dan terhina, tetapi dia tidak sampai hati untuk membiarkan Jasmine celaka, apalagi sampai dilecehkan atau dinodai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi Dion memerintahkan kepada orang-orangnya untuk tetap mengawasi Jasmine dimanapun dia berada, dan memberikan bantuan melalui tangan orang lain untuk memberikan makanan dan minuman, hanya untuk sekedar bertahan hidup. Hal itu juga dilakukan kepada Nenek Wolf dan keluarganya. Tetapi sampai saat ini, mereka tidak menyadari perbuatan Dion yang diam-diam menolong mereka. Tapi apa maksud dan tujuan Dion sesungguhnya? Apakah dia masih mencintai Jasmine, atau memang ingin benar-benar menyiksanya?
Semua itu masih menjadi misteri dan tanda tanya. 38. Saingan urusan hati. Setelah meledakkan 2 mobil berandalan tersebut, keempat orang penolong Jasmine bergegas pergi untuk melaporkan hasilnya kepada tuan muda mereka. Tuan, semua sudah beres dan sesuai rencana. Mohon petunjuk selanjutnya. Terus awasi pergerakan mereka. Jangan biarkan satupun mendapatkan pertolongan tanpa izinku. Biarkan mereka seperti itu untuk sementara waktu. Aku ingin memberikan pelajaran yang berharga bagi mereka, agar kedepannya sadar bahwa hidup ini tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Sekarang pergilah. Laksanakan tugas kalian dengan baik. Siap tuan muda. Kami permisi. Beef. Beef. Bunyi nada dering handphone di tangan Dion. Ketika dia menekan nomor seseorang di daftar kontaknya. Halo tuan muda. Jawab orang di seberang telepon yang dihubungi oleh Dion. Sekarang juga kau datang ke ruanganku. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Baik tuan muda. Jawabnya singkat. Tak lama sesudah itu, sesosok wanita cantik datang dan masuk ke ruangan Dion. Dia adalah Ivory, asistennya. Apa yang harus aku lakukan tuan? Tanya Ivory penasaran. Panggil orang-orang kita yang lain. Aku ingin mendengar laporan dari mereka. Aku juga ingin membicarakan langkah-langkah yang bisa diambil untuk kemajuan perusahaan kita. Baik tuan. Perintah akan segera dilaksanakan. Sahut Ivory senang. Sesaat kemudian menghubungi rekan-rekannya yang lain. 3 menit berselang. Seluruh orang-orang penting perusahaan Birawa Group yang dipanggil Ivory datang dan langsung menghadap Dion, kecuali Ivan Sanders, karena saat ini dia sedang berada di kota J. Mereka adalah Iron, si tangan besi; Rams, si otak jenius; Hans, si tangan kilat; Govin, si dewa medis; James, si dewa strategi dan investasi; Erisa, si dewi akuntan; si Olung, si dewa uang; Robin, si dewa kematian; dan Leon, si dewa perang. Begitu orang yang dipanggil datang, serentak mereka menundukkan kepalanya ke arah Dion dengan sikap hormat. Setelah semuanya duduk tanpa membuang waktu lagi, Dion dengan tenang berkata, "Ini adalah hari ke-7. Aku berada di hotel ini dan bekerja di balik layar. Hari ini, aku ingin mendengar laporan dari kalian tentang kemajuan perusahaan kita," ucap Dion tegas. Kemudian kembali melanjutkan perkataannya. "Untuk 3 hari ke depan, aku masih tetap akan tinggal di hotel ini. Setelah segala sesuatunya beres, aku akan pindah di vilaku dan mengatur segala sesuatunya dari sana dalam sebulan ini, dimulai dari Ivory. Laporkan perkembangan perusahaan kita." "Baik tuan." Seluruh pemimpin perusahaan, baik pusat maupun cabang, yang terbukti bersalah karena menggelapkan uang perusahaan, saat ini telah ditangkap dan dipenjarakan untuk dimintai pertanggungjawabannya. Bagaimana dengan pergantian pemimpin perusahaan yang telah dipecat itu? Apakah semuanya sudah diganti dan ditetapkan sebagai pemimpin baru? Tanya Dion ingin tahu. Seluruh direktur, manajer, dan supervisor perusahaan, baik pusat maupun cabang, kecuali hotel ini, telah mengalami pergantian pemimpin tuan,
jawab Ivory cepat. Lalu bagaimana dengan The Golden City yang kau ceritakan beberapa hari lalu? Apakah perkembangan masih stabil? Sampai saat ini, perkembangan kota itu masih stabil, bahkan semakin maju. Kapan Tuan punya waktu untuk pergi ke sana? Tanya Ivory kalem. Dion yang ditanya tidak langsung menjawab, tetapi seperti berpikir. Kemudian baru bersuara, 3 hari ke depan, aku akan pergi ke sana, dan akan menetap di kota itu. Jawab Dion mantap. Setelah mengambil nafas, dia memandang si manusia besi, dan berkata, Iron dan kau Burgon, laporkan perkembangan investigasimu tentang orang-orang kita, keamanan kota B, The Golden City, dan seluruh pegawai perusahaan. Apakah ada kejadian yang mengganggu? Sampai saat ini, keamanan kota B masih baik-baik saja Tuan. Walaupun ada gangguan kecil dari berandalan yang ada di kota ini, tapi semuanya sudah berhasil dibasmi. Jawab Iron mantap. Apakah kau sudah menempatkan orang-orang kita di seluruh wilayah kota B ini, selain daripada petugas kota? Sudah Tuan. Dibantu oleh orang-orangnya Leon. Lebih dari 200 orang yang terpercaya dan bertanggung jawab, sudah kutempatkan di tempat-tempat strategis, untuk menjaga keamanan di kota B, khususnya di aset-aset perusahaan kita. Bagus kalau begitu. Aku senang mendengarnya. Ucap Dion memuji. Lalu beralih kepada si Dewa Uang. Bagaimana perkembangan keuangan perusahaan kita? Apakah kau bisa melaporkannya si Olung? Dimengerti Tuan. Saya akan segera melaporkan perkembangan keuangan perusahaan kita, yang sudah semakin membaik 2 hari belakangan ini. Jawabnya percaya diri. Uang hasil penggelapan yang disimpan di ratusan rekening bekas direktur, manajer, juga supervisor dan lain sebagainya, sudah berhasil ditarik seluruhnya. Ditambah dengan penyitaan seluruh aset-aset mereka, telah menambah keuangan perusahaan semakin sehat, dan naik sebanyak 97%. Sedangkan sisanya lagi, sudah habis terpakai oleh mereka. Bagus. Sangat bagus. Aku senang dengan kinerja kalian semua. Ucap Dion senang. Lalu memandang Erisa dan Rams, yang dipandang cukup mengerti. Lalu dengan mantap berkata, saya ingin melaporkan bahwa pembukuan laporan keuangan telah diganti dengan sistem pelaporan elektronik, dan langsung terintegrasi dengan server kantor pusat, dan terhubung pula dengan handphone Tuan. Jika ada kecurangan, walau sekecil apapun, akan terdeteksi oleh Tuan melalui sistem pembukuan elektronik kita. Ucap Erisa menutup laporannya. Kemudian Dion melanjutkan dengan bertanya pada Rams. Bagaimana denganmu Rams? Apakah seluruh CCTV perusahaan sudah diretas dan dikendalikan olehmu? Sampai saat ini, hampir 97% CCTV perusahaan sudah berhasil diretas, dan 3% sisanya lagi belum berhasil, karena disinyalir perangkat tersebut sengaja dimatikan, atau memang sudah tidak berfungsi lagi. Serahkan itu padaku Tuan. Orang-orangku akan membereskannya segera. Ujar Burgon percaya diri. Baik, ku terima saranmu itu, jawab Dion senang. Tak lama kemudian, Dion mengajukan pertanyaan pada si Dewa Strategi dan Investasi.
Lalu bagaimana denganmu, James? Apakah kau ada saran kali ini? Tanya Dion to the point saja. Ada 5 perusahaan besar yang saat ini sedang kesulitan keuangan Tuan. Menurut pendapatku, sebaiknya Tuan mengakuisisi perusahaan tersebut. Karena berdasarkan pengamatanku, prospek perusahaan itu akan cerah di kemudian hari. Apakah laporanmu itu valid dan bisa dipercaya, James? Dion sengaja bertanya seperti itu, hanya sekedar menguji keseriusan dari si dewa strategi tersebut. Tapi jawaban yang didapatkannya di luar dugaan, dan sangat mengejutkan. Saya bertaruh dengan nyawa saya, Tuan. Jika perkiraan saya salah, maka saya bersedia dipecat dan dihabisi. Jawabnya tanpa ragu-ragu. Baiklah kalau begitu. Aku terima saranmu. Dan untuk urusan ini, kuserahkan pada Ivory. Kata Dion tegas. Lalu diam sejenak. Dan melanjutkan berkata. Untukmu Robin, Hans juga Leon. Kalian harus bekerja sama untuk membantu Iron si tangan besi ini, guna mengatur agar perusahaan kita benar-benar aman dari gangguan orang-orang yang ingin merongrongnya. Kami akan melaksanakan tugas kami dengan baik, Tuan. Apapun yang Tuan perintahkan, akan kami kerjakan. Jawab mereka serempak, dan tanpa ragu-ragu. Ivory, buka lowongan kerja di hotel ini. Aku ingin memasukkan kenalanku untuk menjadi orang penting di sini. Ucap Dion setelah 10 orangnya pergi, dan menyisakan Ivory, yang masih setia mendampinginya. Lowongan apakah yang ingin Tuan buka? Karyawan biasa, manajer, chef atau direktur? Aku ingin membuka lowongan kerja untuk manajer dan wakil general manajer. Hotel ini belum mempunyai direktur yang bisa mengatur keuangan perusahaan dan sekaligus menjadi pemimpinnya. Baik, Tuan. Hari ini juga akan kuumumkan lowongan kerja itu. Sahut Ivory sedikit ragu. Entah kenapa, kali ini hatinya berkata, akan ada saingan baru dalam urusan hati. Di hari yang sudah ditentukan banyak sekali pelamar kerja yang datang untuk memasukkan lamaran mereka di hotel tersebut, termasuk juga Emily. Seperti yang Tuan perintahkan, ada sekitar 700 orang pelamar yang datang dari berbagai disiplin ilmu. Mau diapakan dengan jumlah pelamar sebanyak itu, Tuan? Apakah di antara pelamar itu ada orang yang bernama Emily? Kalau ada, terima langsung, tanpa melalui proses wawancara. Untuk 100 lainnya, lakukan sesuai prosedur, dan kau tentu lebih tahu daripada aku. Ucap Dion panjang lebar dan tanpa beban. Tapi bagi Emily, titah yang aneh itu bagaikan bom yang seketika meledak ketika disentuh. Tentu timbul tanda tanya di dalam hati. Siapa Emily itu? Kenapa Tuan Muda begitu perhatian dengannya? Apakah dia seorang yang khusus di hati Tuan Muda? Bagaimana ini? 39. Tunjukkan prestasimu. Sesuai perintah Tuan, gadis yang bernama Emily sudah diterima tanpa wawancara. Di posisi apakah Tuan ingin menempatkannya? Tanya Ivory sopan. Untuk sementara, tempatkan di posisi wakil general manajer di hotel ini. Karena aku sudah tahu kinerjanya di perusahaan Birawa Group tempo hari. Jawab Dion pasti. Apakah sudah dipertimbangkan masalah ini, Tuan? Lakukan saja apa yang kuperintahkan. Jangan banyak tanya.
Kerjakan tugasmu dengan baik. Aku punya rencana bagus untuknya nanti. Sergah Dion tegas, hingga mengejutkan Ivory. Baik Tuan, jawab Ivory kecewa, sekaligus cemburu. Di dalam hatinya timbul tanda tanya. Rencana besar apa yang akan diterapkan pada orang yang bernama Emily tersebut? Hari itu, seluruh proses wawancara telah selesai. Dari 700 orang yang memasukkan lamarannya, hanya 100 orang yang diterima di berbagai lowongan yang kosong, atau sengaja ditambah di hotel tersebut. Hanya 3 orang yang ditempatkan di posisi manajer, setelah melewati proses yang sangat ketat, dan langsung di bawah penanganan Ivory. Sementara sisanya menempati berbagai posisi yang kosong, selain daripada posisi manajer, sedangkan Emily mendapatkan posisi tertinggi nomor 2 di hotel tersebut, yaitu sebagai wakil general manajer. Hal itu tentu saja menimbulkan tanda tanya besar bagi seluruh karyawan hotel, baik yang lama maupun yang baru, termasuk juga beberapa orang manajer yang ada sebelumnya, tapi karena itu merupakan keputusan mutlak dari pemilik hotel, yang langsung ditangani oleh sekretaris perusahaan tersebut. Tentu saja, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, maka mereka menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Aku tidak tahu apa kelebihanmu, sehingga Tuan Muda menempatkanmu di posisi tertinggi nomor 2 di hotel ini. Karena kau adalah wakil general manajer pilihan Tuan Muda, maka bekerjalah dengan baik. Tunjukkan prestasimu. Jika dalam waktu 1 bulan ada terobosan baru yang kau keluarkan, maka aku akan mengakui kelebihanmu, ucap Ivory sinis. Karena dilandasi rasa tidak senang terhadap kehadiran Emily di kehidupan Dion nanti. Baik Nona, saya akan berusaha sekuat tenaga saya untuk kemajuan hotel ini, dan saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, jawab Emily mantap. Emily yang tidak tahu apa-apa, mengiyakan saja apa yang dikatakan oleh Nona Ivory. Baginya, itu adalah instruksi pertama yang dikeluarkan oleh Sekretaris Utama Birawa Group. Sedikit pun tidak timbul keanehan, karena memang dia tidak tahu apa-apa akan permasalahan tersebut. Baginya merupakan kejutan besar. Begitu diterima, langsung ditempatkan di posisi tertinggi, langsung ditempatkan di posisi tertinggi nomor 2 di hotel tersebut. Walaupun sempat timbul tanda tanya besar di dalam hatinya, tapi dia tetap berprasangka baik saja terhadap hotel tersebut. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya ada orang di belakang layar yang telah membantunya menempati posisi tertinggi itu. Sesuai perintah Tuan, Nona Emily sudah ditempatkan di posisinya. Apa rencana Tuan selanjutnya? Tanya Ivory ingin tahu. Untuk sementara begitu saja. Biarkan dia bekerja dengan caranya sendiri. Mudah-mudahan ada terobosan baru yang dia cetuskan. Dalam sebulan ke depan, aku ingin melihat kelebihan apa yang dia miliki, jawab Dion tanpa beban. Mendengar itu, Ivory mengerutkan keningnya. Karena apa yang dikatakan oleh Dion sama persis seperti apa yang dikatakannya pada Emily tersebut. Apakah ini merupakan suatu kebetulan, atau memang disengaja? Dalam lamunannya tersebut, tiba-tiba dia dikejutkan oleh pertanyaan tuan mudanya. Apakah malam nanti engkau punya waktu, Ivo? Tanya Dion tiba-tiba. Aku selalu ada waktu untuk Anda, Tuan, jawab
Ivory mantap dan tanpa ragu-ragu. Tidak bertanya. Apa maksud pertanyaan Dion tadi setelah ditunggu beberapa detik? Ivory tidak bertanya. Apa maksud dari pertanyaan Dion tadi? Maka Dion pun berinisiatif untuk menjelaskannya sendiri pada Ivory. Malam ini, aku ingin mengajakmu makan bersama di salah satu restoran terbaik di kota emasku. Apakah kau bersedia? Tanya Dion memastikan. Dengan senang hati Tuan. Aku akan menemani Tuan makan malam di Top Sky restoran yang terkenal itu. Jawab Ivory senang. Hilang sudah seluruh gundah gulana dalam hatinya. Akibat keputusan dari Dion. Yang mendadak menempatkan Emily di posisi tertinggi di hotel tersebut. Kalau begitu bersiaplah. Jam 6 sore, kita berangkat ke kota tersebut. Aku yakin dengan pilihanmu, ucap Dion menutup pembicaraannya. Top Sky Restaurant adalah tempat makan kelas atas, berada di level restoran fine dining, bahkan setingkat lebih tinggi darinya. Salah satu dari 5 restoran yang sangat terkenal, dan tidak sembarang orang bisa masuk ke sana yang ada di Golden City. Orang-orang terkaya nomor 1 di kota B saja tidak mendapatkan layanan istimewa kalau mereka tidak reservasi duluan. Walaupun sudah reservasi, tapi kebetulan saat itu masuk begitu saja di restoran miliknya. Selamat malam Tuan. Apa yang bisa kami bantu? Tanya resepsionis restoran dengan sopan. Bosku ini mau makan di sini. Siapkan satu ruangan VIP untuknya. Jawab salah seorang tamu yang datang dengan sikap arogannya. Apakah Tuan sudah reservasi tempat di sini? Tanya resepsionis itu lagi, sambil memperhatikan salah seorang tamu yang hanya mempunyai satu tangan kanan. Mungkin itu bosnya. Kalau bosku mau makan ya makan. Tidak perlu lagi reservasi tempat segala. Cepat siapkan satu ruangan VIP untuknya. Desaknya masih tetap arogan. Maaf Tuan. Semua ruangan telah terisi. Kembalilah seminggu kemudian. Karena semua ruangan sudah dipesan oleh orang-orang yang mengantri sejak lama. Ucap resepsionis restoran dengan sabar. Aku tidak mau tahu. Malam ini bosku akan makan di sini. Kalau kalian tidak bisa menyiapkannya, maka bosku dan orang-orangnya akan menghancurkan restoranmu ini. Ucapnya sambil mengancam. Tetap tidak bisa Tuan. Karena orang-orang yang menempati ruang VIP tersebut semuanya orang-orang yang berpengaruh di kota B ini. Kalau Tuan tetap ingin mau makan, maka duduklah di ruang biasa yang ada di restoran ini. Di situ masih banyak kursi yang kosong. Beraninya kau. Tak tahukah kau siapa tuanku itu? Dengan sekali perintah saja, maka restoranmu ini akan rata dengan tanah. Bersiaplah. Maaf Tuan. Sekali tak bisa tetap tak bisa Tuan. Saranku, kembalilah minggu depan. Adakan reservasi dulu hari ini. Ucap resepsionis itu dengan berani. Brak. Tamu arogan yang memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan ruang VIP tersebut memukul meja resepsionis dengan kuatnya. Buku tamu yang ada di meja resepsionis tersebut bertaburan dan jatuh ke lantai bersamaan dengan peralatan yang lain. Keributan yang terjadi di ruang penerima tamu restoran tersebut telah menarik perhatian manajer restoran yang saat ini sedang melayani Dion dan Ivory. Dia baru saja menerima laporan dari bawaannya
bahwa telah terjadi keributan kecil di ruang bawah. Kemudian dengan sikap hormat, dia meminta izin kepada Dion dan Ivory untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di ruang penerima tamu tersebut. Dion dengan nalurinya yang tajam bisa mengerti bahwa keributan yang terjadi tersebut akibat ulah dari segelintir orang yang ingin memaksakan kehendaknya di restoran tersebut. Dengan tenang, Dion menyelesaikan makan malamnya bersama dengan Ivory. Setelah itu, baru dia keluar dari ruangan VVIP tersebut, menuju ruang bawah, tempat di mana biasanya tamu diterima. Dia ingin melihat siapa orang yang telah berani membuat keributan di restorannya. 40. Memangnya siapa bosmu itu? Jadi kau tetap tidak mau memberikan ruang VIP kepada bosku itu? Tanya tamu arogan tersebut semakin menjadi-jadi. Mohon maaf sekali lagi Tuan. Ruangan yang Tuan inginkan benar-benar tidak ada lagi, karena semua ruangan sudah ditempati pemesannya. Dan satu lagi, mohon Tuan tidak mempersulit posisi kami di sini. Ucap resepsionis restoran masih tetap sopan dan menahan diri untuk tidak marah. Beraninya kau, ucap tamu arogan itu, sambil mengangkat tangannya untuk menamparkan penerima tamu restoran yang dari tadi berdebat dengannya. Berhenti! Teriak seseorang yang baru datang, dengan berjalan tenang menuju ke arah keributan tersebut. Tamu arogan yang mendengar bentakan tersebut spontan menoleh ke arah orang yang mengeluarkan suara itu. Begitu juga dengan teman-temannya yang lain. Kemudian balas membentak lebih garang dari teriakan pertama. Siapa kau? Beraninya ikut campur dalam urusan kami? Tak tahukah kau siapa bosku? Bentaknya kasar. Memangnya siapa bosmu itu? Aku ingin lihat. Apakah dia mempunyai 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, dan 2 telinga? Ucap orang itu meledek tamu arogan tersebut. Resepsionis yang melihat kedatangan orang itu menjadi bersemangat. Kemudian satu persatu menyapanya. Manajer, manajer. Tapi tamu arogan tersebut belum juga menyadari situasi. Dengan angkuhnya dia berkata, kurang ajar kau. Kawan-kawan, kepung dan robek mulutnya itu. Jangan lupa patahkan juga tangannya. Mau mematahkan tanganku dan merobek mulutku? Jangan mimpi. Aku manajer restoran ini, dan aku bisa memanggil pihak berwajib untuk mengatasi kalian. Ucapnya menyombongkan diri. Pihak berwajib. Hahaha. Sebelum mereka datang, kau sudah mati duluan. Dasar bodoh. Ejeknya tidak takut. Lalu dia melanjutkan berkata, tunggu apa lagi? Cepat patahkan tangannya dan robek mulut sombongnya itu. Begitu perintah sudah meluncur dari komandannya, belasan anak buah yang lain segera bertindak mengepung manajer restoran tersebut dan berniat mencelakainya. Tapi sebelum hal itu terjadi, terdengar suara membahana di seantero ruangan resepsionis tersebut. Berhenti! Semua orang menoleh ke arah sumber suara untuk memastikan siapa gerangan orang yang telah dengan berani menghentikan tindakan mereka. Dari arah sebelah kiri, terlihat sepasang pria dan wanita muda sedang berjalan tenang menuju ke arah keributan tersebut. Mereka berdua adalah Dion dan Ivory, yang baru saja selesai makan di ruang pribadi. Penampilannya yang tenang
sedikit membuat komandan arogan tersebut gentar. Tetapi kemudian dia tersadar dan berkata, "Satu lagi tikus kecil yang sok kuat, dan ingin mengganggu keberadaan kami di sini," ujarnya tetap sombong. Lalu berkata lagi, "Aku tak ingin melukaimu, apalagi wanitamu itu. Kau boleh pergi, tapi tinggalkan wanita itu di sini. Kalau kau mau hidup," ucapnya mengancam dan mengintimidasi Dion. Dion tidak menggubris perkataan dari komandan arogan tersebut. Dia malah maju mendekati pria itu. Kemudian tanpa terduga tangan kanannya melayang ke wajah komandan arogan tersebut dengan kecepatan tinggi. Plak, plak. "ARGGH. Kurang ajar. Beraninya kau!" teriak komandan arogan tersebut kesakitan. Dan tubuhnya terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang. Kemudian dengan sombongnya ia berkata, "Dasar tikus kecil. Tak tahukah kau siapa aku?" ucapnya sambil menyeka darah dari sudut bibirnya. "Memangnya siapa kau yang telah berani membual dengan mulut kotormu itu?" tanya Dion mulai emosi. "Aku wakil ketua gangster yang sangat ditakuti di kota B ini. Apakah kau kenal Brandy? Dia adalah bosku," ujarnya menyombongkan diri. "Brandy, si ketua gangster golongan hitam itu, yang merajai dunia bawah tanah di kota B ini?" tanya Dion pura-pura terkejut dan takut. "Kalau kau sudah tahu siapa dia, maka cepat berlutut. Mungkin aku akan memaafkanmu. Tapi dengan syarat, tinggalkan wanitamu itu di sini," ujarnya tanpa mengenal rasa takut. Dan jelas tidak mengenali situasi. "Aku mau lihat bisa apa bos Brandy padaku. Mana bosmu itu? Cepat panggil dia ke sini. Aku ingin memberi pelajaran padanya," ledek Dion jumawa. "Kurang ajar, bajingan. Mau cari mati kau ya?" ucap komandan si biang rusuh itu geram. Dan memerintahkan anak buahnya untuk mengepung Dion dan memberi pelajaran padanya. Tapi, plak, buk, buk, des, plak, buk, buk. Bunyi pukulan, tamparan, dan tendangan terdengar bersahut-sahutan, mengiringi belasan tubuh yang mengepung dan menyerang Dion, terpelanting ke segala arah, dengan kondisi yang tidak dikatakan baik. Komandan arogan, si biang rusuh itu terkejut ketika melihat anak buahnya dikalahkan dengan mudah oleh orang yang belum pernah ditemuinya. Kalau tadi sikapnya sangat arogan, tapi sekarang nyalinya menjadi ciut setelah melihat orang yang dari tadi diprovokasinya ternyata begitu kuat. Pantas dia berani berkata seperti itu padanya. Belasan anak buahnya saja yang selama ini dikenalnya cukup kuat, tidak mampu mengalahkan orang tersebut, apalagi dirinya. "Mana bosmu, yang kau katakan sangat ditakuti di kota B ini? Aku ingin melihat tampang bodohnya itu," ucap Dion memprovokasi komandan arogan tersebut. "Kau tunggu saja. Bosku sedang ada di mobil. Tadi memang dia ada di sini. Tapi karena adanya sampah-sampah penerima tamu ini, maka dia memutuskan untuk menunggu saja di mobil sambil memerintahkanku dan anak buahku untuk menghancurkan tempat ini," jawabnya menyombongkan diri. Mendengar jawaban yang sombong itu, Dion menjadi geram. Kemudian berkata, "Hebat. Sungguh hebat. Sudah berani bertingkah dia rupanya," ucap Dion geram. Kemudian keluar dari ruang resepsionis tersebut, menuju mobil yang sedang diduduki oleh Brandy.
diikuti oleh Ivory, yang dari tadi memilih untuk diam saja. Begitu sampai di belakang mobil yang ditumpangi oleh Brandy, Dion langsung berkata dengan suara keras, "Apakah sekarang kau sudah menjadi pengecut, sehingga kau bersembunyi di sini, Brandy?" Ucap Dion mengejutkan Brandy, juga 10 anak buahnya yang lain, yang dengan setia mengawal mobil yang sedang ditumpangi oleh bosnya itu. Brandy dan anak buahnya menoleh ke belakang. Dalam sekejap dia menyadari, ada ancaman yang sangat besar, sedang menuju ke arahnya. 10 orang, yang ditugaskan untuk mengawal bos Brandy, serentak menghadang Dion dengan sikap waspada. Mereka siap melakukan apa saja demi untuk melindungi bosnya. Brandy yang melihat kejadian itu, buru-buru turun dari mobilnya, dan berjalan ke arah Dion. Kemudian segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan Dion, dengan lutut dan tubuh gemetaran. Lalu dia berkata, "Ampuni hamba Tuan. Sungguh hamba tidak tahu kalau Tuan ada di sini." Ucapnya ketakutan. "Lalu kalau aku tidak ada di sini, apakah kau akan tetap bersikap arogan dan menyuruh anak buahmu untuk menghancurkan restoranku?" Tanya Dion geram. Apa? Restoran ini milik Tuan?" Tanya Brandy gugup. "Bukan hanya restoran ini, tapi seluruh tempat ini adalah milikku. Tak satu orang pun yang boleh kurang ajar di sini, termasuk kau." Ucap Dion benar-benar geram. "Kau sudah kuberi pengampunan pada saat itu, tapi sekarang kau berulah lagi. Kau tahu apa hukumannya, Brandy? Dan lagi, siapa 10 orang yang mengawalmu itu? Apakah mereka termasuk anak buahmu?" Tanya Dion tidak senang. "Benar Tuan. Mereka anak buahku, yang ditugaskan khusus untuk mengawalku. Mereka adalah pengawal-pengawal pribadiku yang baru." "Kalau begitu, kenapa mereka tidak berlutut sepertimu?" Tanya Dion cuek. Brandy baru menyadari, 10 orang yang mengawalnya itu masih tetap berdiri, dan tidak ikut berlutut kepada Dion. Dengan marah dia memerintahkan kepada mereka untuk segera berlutut mengikutinya. Tanpa basa-basi lagi, mereka segera berlutut di belakang bosnya, sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sungguh mereka tidak menyangka bahwa orang yang ingin mereka celakai tadi adalah orang yang sangat ditakuti oleh bos besar mereka. Kalau bosnya saja sudah sampai setakut itu, berarti orang yang ada di hadapannya bukanlah orang sembarangan. Itu pikir mereka setelah hening sejenak. Brandy memberanikan diri berkata kepada Dion, "Ampuni hamba Tuan. Sungguh hamba tidak tahu kalau tempat ini milik Tuan. Hamba mengaku salah." "Apakah orang-orang bodoh yang di dalam itu juga anak buahmu?" "Benar Tuan. Mereka belum pernah melihat Tuan sekalipun. Karena waktu kejadian di hotel itu, mereka tidak ikut bersamaku." Bersambung ke episode 41.